Shalom, damai sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi kita meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan kasih Tuhan melalui firman-Nya. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang sudah memelihara kami. Di saat kami akan merenungkan firman-Mu, memohon kuasa Roh Kudus menuntun kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Judul renungan malam ini, Pentakosta. Ayat renungan diambil dari kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Firman Tuhan berbunyi, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ketika para murid menanti-nantikan kegenapan janji Kristus, mereka merendahkan hati mereka dalam pertobatan sejati dan mengakui ketidakpercayaan mereka, dan mereka bertekad bahwa sebisa mungkin mereka akan menebus ketidakpercayaan mereka yang lalu dengan cara berani mengakui Yesus di hadapan dunia. Mereka berdoa meminta kemampuan untuk berkhotbah dan mengajar secara efektif, mengesampingkan semua perbedaan mereka dan semua keinginan untuk kedudukan tinggi. Mereka menjadi erat bersatu dalam persekutuan Kristen. Hari-hari persiapan ini adalah hari-hari pencarian hati yang dalam. Para murid merasakan kebutuhan rohani mereka dan meminta Roh Kudus kepada Tuhan yang akan melayakkan mereka untuk pekerjaan menyelamatkan jiwa. Pada hari Pentakosta, Roh itu datang atas para murid yang sudah menunggu dengan kepenuhan yang menjangkau setiap hari. Mereka mulai berbicara dalam bahasa yang lancar yang belum pernah mereka bisa lakukan sebelumnya. Sekarang mereka bisa dengan bebas berbicara kepada banyak orang Yahudi yang berasal dari berbagai negeri untuk merayakan pesta itu di Yerusalem. Sejak saat itu, bahasa para murid itu menjadi murni, sederhana dan akurat, baik berbicara dalam bahasa mereka sendiri atau dalam bahasa asing. Para imam dan penguasa sangat marah dengan manifestasi keajaiban ini. Petrus menyatakan bahwa pertunjukan roh ini merupakan penggenapan langsung dari nubuatan Yoel. Dicatat dalam kitab Yoel pasal 2 ayat 28-32. Dalam khotbahnya, Petrus dengan jelas mengemukakan fakta bahwa orang-orang Yahudi telah menolak Kristus karena mereka telah ditipu oleh para imam dan penguasa, dan bahwa bila mereka menunggu para pemimpin ini untuk mengakui Kristus sebelum mereka berani melakukannya sendiri, mereka tidak akan pernah menerima Dia. Pokok pikiran. Pekabaran rasul-rasul sendiri, meskipun jelas dan meyakinkan, tidak akan menghilangkan prasangka yang telah menahan begitu banyak bukti. Tetapi Roh Kudus menjelaskan pekabaran ke dalam hati dengan kuasa ilahi. Perkataan rasul-rasul adalah sebagai anak panah yang tajam dari Yang Maha Kuasa, menghukum manusia dari kesalahan mereka yang mengerikan dalam menolak dan menyalibkan kemuliaan Tuhan. Dikutip dari buku Alfa dan Omega jilid 7 halaman 38. Pelajaran malam ini, perkataan kita yang paling meyakinkan untuk Kristus tidak pernah lebih kuat ke hati para pendengarnya daripada kuasa Roh Kudus yang menyertainya. Mari berdoa. Bapa kami yang baik, yang ada di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah memberikan penolong bagi kami, Roh Kudus yang selalu menuntun kami, membuat kehidupan kami lebih baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyertai istirahat malam kami, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati.